Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Dan beberapa saat setelahnya, murid-murid Gunung Hua kembali menyerang markas bandit. Dan yang saat ini mereka sedang berusaha taklukan adalah benteng bandit Macan Darah. Seperti sebelumnya, murid-murid Gunung Hua nampak sangat bersemangat. Mereka bahkan terlihat seperti orang gila yang haus darah. Pimpinan benteng Macan Darah yang gue bahkan hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Anak mudanya disingkirkan dengan mudah. Ia pun sempat berpikir, siapa sebenarnya anak-anak ini? Tapi yang lebih aneh adalah sosok Im Sobyong yang berada di belakang murid-murid Gunung Hua. Wajahnya nampak cerah. Ya, karena sakit yang ia derita, biasanya Im Sobyong terlihat selalu pucat. Jadi adalah hal yang aneh, tak kalah wajahnya nampak sangat tenang. Bahkan yang gue sempat berpikir, apakah sebelumnya hanya sandiwara? Ya, berpura-pura sakit untuk membuat kita lengah. Tapi yang terjadi setelahnya lebih membuat yang gue jengkel, yaitu beberapa murid muda tengah menghampirinya dan terjadi perdebatan, yaitu siapakah di antara mereka yang akan melawan yang gue. Tentu saja perdebatan tersebut terjadi di antara 5 pedang. Yang gue yang jelas-jelas mendengar percakapan tersebut merasa sangat diremehkan. Ia ingin segera menghajar murid-murid tersebut, tapi seseorang menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar, ini akan segera selesai." Ya, murid-murid masih nampak sibuk untuk menentukan siapakah yang akan melawan yang gue, karena Jogul dan juga Yisul sudah pernah melawan pimpinan bandit. Pada akhirnya Yeonjung lah yang keluar sebagai penantang. Belum lama bergerak, yang gue yang sudah tidak sabar langsung mengarahkan senjatanya ke arah Yeonjun. Tentu saja lawannya bukanlah sosok yang mudah. Walaupun di antara 5 pedang Yeonjung adalah yang terlemah, tapi dari segi keuletan dan konsistensi ialah yang terbaik. Dan mungkin 10-20 tahun ke depan Yeonjung bisa mengungguli anggota 5 pedang lainnya. Dan pada akhirnya seperti yang diharapkan, yang gue pun tumbang di tangan Yeonjung. Para senior mereka, murid-murid kelas 1 di bawah pimpinan Unggam juga telah berhasil menekan para bandit. Dan seperti biasa, Chung Myun hanya menonton. Ia bahkan ditemani oleh BK sambil memakan cemilan. Tidak lupa pula Chung Myun mengomentari murid-murid. Ia berkata jika mereka terlalu lambat, dan pada akhirnya 5 pedang pun terpaksa bergerak kembali untuk menghabisi para bandit tersisa. Dengan begitu, bahkan tidak sampai setengah hari, murid-murid Gunung Hua berhasil menaklukkan 2 benteng bandit. Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di markas bandit yang dipimpin oleh Go Hong. Terlihat Lee Jong-byong nampak sangat panik, seperti ingin memberikan sesuatu informasi yang penting kepada Go Hong. Dan saat berhadapan dengannya, Lee Jong-byong pun berkata, "Pimpinan, ini benar-benar gawat. Gunung Hua tengah menyerang markas bandit." Ya, tapi sepertinya Go Hong sama sekali tidak terkejut, karena apa yang ada di pikirannya itu semua sesuai dengan rencana yang sebelumnya disusun oleh Lee Jong-bong, yaitu para bandit melawan Gunung Hua dan Gunung Hua akan kelelahan. Dengan begitu mereka bisa menyingkirkan Gunung Hua beserta para bandit lainnya dengan mudah. Tapi permasalahannya bukan di sana. Lee Jong-bong mengatakan bahwa kedua markas bandit benar-benar telah ditaklukkan oleh Gunung Hua, dan bahkan mereka sama sekali tidak mendapatkan kerusakan yang besar. Artinya perhitungan Lee Jong-bong meleset, karena murid-murid Gunung Hua jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang ia pikirkan.
Saat menyampaikan informasi tersebut, ia takut jika Gohong akan marah karena informasi dan rencana ia susun semuanya berantakan. Tapi Gohong nampak sangat santai. Ia hanya bergumam, "Oh, jadi begitu. Siapa sangka anak-anak itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang aku pikirkan. Jadi, apa rencana selanjutnya menurutmu?" Lee Jongbong pun menyarankan agar mereka mundur. Tapi saran tersebut malah membuat Gohong tertawa. "Apa katamu? Kau memintaku untuk mundur saat berhadapan dengan anak-anak kecil itu?" Tentu saja dari informasi yang mereka dapatkan, Gunung Hua lebih kuat daripada apa yang mereka bayangkan. Bahkan dua kelompok bandit sekalipun bisa dihancurkan tanpa adanya kerusakan. Tapi ia adalah Gohong, salah satu dari pimpinan bandit besar, yang tentunya ia tidak bisa dibandingkan dengan pimpinan bandit Macan Merah dan Macan Darah. Walaupun Gohong nampak sangat percaya diri, tapi Lee Jongbong tetap menyarankan agar mereka mundur karena mungkin kerusakan yang akan mereka dapatkan lebih besar daripada apa yang akan mereka terima. Walau nasihat tersebut terus saja diucapkan, Gohong sama sekali tidak peduli. Ia bahkan membahas hal lainnya, yaitu sosok Im Sobyong yang dikatakan tengah berada bersama murid-murid Gunung Hua. Setelah mengkonfirmasi keberadaannya dari Lee Jongbong, malah membuat Gohong semakin bersemangat karena semuanya bisa menjadi lebih menarik jika dirinya berhasil mengalahkan Gunung Hua dan juga Im Sobyong. Maka tidak akan ada lagi yang protes jika ia mengambil alih posisi Raja Nokrim. Apalagi dua benteng bandit yang berselisih dengannya juga sudah ditaklukkan. Tentunya itu adalah rencana yang bagus, tapi pertanyaannya, menurut Lee Jongbong, bisakah mereka menghentikan momentum Gunung Hua saat ini? Apalagi moralitas mereka kian meningkat tak kalah menghancurkan markas para bandit tanpa adanya kerusakan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Lee Jongbong, tapi sayangnya Gohong sama sekali tidak peduli. Ya, bandit besar memang tidak bisa dibandingkan dengan bandit skala kecil dan menengah seperti Benteng Macan Darah dan Benteng Macan Merah. Tapi walaupun kedua benteng tersebut tidak sekuat benteng bandit besar, tapi masih sulit bagi mereka untuk menghancurkan dua benteng sekaligus tanpa adanya kerusakan, yang artinya Gunung Hua bukanlah perkara mudah. Tapi sayangnya Gohong sama sekali tidak peduli. Ia hanya bisa berharap jika Gohong memiliki rencana, karena bisa dipastikan saat Gunung Hua tiba maka pertarungan tidak akan terhindarkan. Di sisi lain, Baekhyun bertanya kepada Chungmyun karena penasaran. Ia berkata, "Chungmyun, ya," kata Chungmyun, "bukankah Nokrim merupakan salah satu dari 5 sekte jahat terkuat?" Chungmyun pun menjawab, "Ya." Lalu Baekhyun kembali berkata, "Tapi kenapa para bandit yang kita lawan sangatlah lemah?" "Tidak, mereka lebih lemah dibandingkan dengan yang aku bayangkan." Saat mengutarakan pendapatnya, ia bahkan sambil menatap ke arah Im Sobyong. Lalu Chungmyun menjawab, "Mungkin kau sedikit benar, senior, tapi saat ini kau tidak boleh meremehkan Nokrim. Apa yang membuat Nokrim kuat adalah karena jumlah mereka. Memang kita bisa menghadapi 500 orang sekaligus karena jumlah kita adalah 100 orang. Lalu bagaimana jika yang kita hadapi adalah 1000 orang?" Baekhyun menjawab, "Mungkin itu akan sedikit sulit." Chungmyun menambahkan, "Ya, lalu bagaimana jika 1.500 orang?" Dan itulah yang membuat Nokrim mengerikan. Begitu juga dengan kehadiran Raja Nokrim. Jika Raja Nokrim masih memimpin, ia bisa memerintahkan 3 benteng untuk saling bantu-membantu. Dan alhasil yang akan kita hadapi adalah 1.500 orang. Tentu saja hasilnya akan berbeda. Dan kunci dari itu semua adalah sosok Raja Nokrim. Itulah kenapa kehadirannya sangat penting.
Dan kau bisa melihatnya saat ini senior, tanpa kehadiran Raja Nokrim mereka hanya terlihat seperti bandit gunung biasa. Bayangkan jika Raja Nokrim yang memimpin mereka sekaligus, maka kekuatan mereka akan berkumpul. Biasanya memang dari setiap benteng hanya memiliki 200 sampai 500 orang, tapi bayangkan jika Raja Nokrim mengumpulkan semua benteng, jumlah mereka mungkin mencapai ribuan bahkan puluhan ribu. Dan apakah kita bisa menanganinya? Itulah kenapa Nokrim sangat mengerikan. Pada akhirnya Baekjun pun memahami alasan Nokrim menjadi salah satu dari 5 sekte jahat terbesar. Mendengar perbincangan tersebut, Im Sobyong pun berkata kepada Baekjun, "Murid Baekjun, sepertinya kau lebih naif dibandingkan dengan penampilanmu. Aku tahu bahwa murid-murid Gunung Hua saat ini sangatlah kuat. Tapi apakah kau tahu Wudang memiliki 500-an murid, lalu Sekte Shaolin memiliki ribuan murid? Dan apakah kalian bisa menghadapinya dengan jumlah kalian saat ini?" Intinya, perbandingan numerik sangatlah berpengaruh di medan pertempuran. Walaupun kalian kuat, tapi jika jumlah kalian terpaut jauh, itu akan menjadi kelemahan terbesar kalian. Intinya, perjalanan Gunung Hua masih sangat panjang. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, Xiumin pun berkata, "Sepertinya ini akan sedikit berbeda," sambil menatap ke arah sesuatu yang ternyata itu adalah benteng bandit besar milik Go Hong. Xiumin kembali berkata, "Sepertinya ini akan menjadi menarik. Aku harap ia tidak bodoh, dan mari kita lihat apakah ia adalah hantu ataupun monster." Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.